Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halina Rizeva. Perkenalkan, nama saya Agnes Manisha Folas. Nama saya Yulatika Tanaya. Nama saya Syifa Fatimah Zahra. Nama saya Sahasika Rahmania. Global atau global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu di bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Pemanasan global diakibatkan karena pancaran atau radiasi matahari. Beberapa gas-gas yang ada di atmosfer bumi bertugas untuk menahan panas tersebut. Fenomena itu diawali dengan pancaran sinar matahari yang memasuki atmosfer bumi. Saat memasuki atmosfer bumi, sinar matahari harus melalui lapisan gas rumah kaca. Setelah berhasil masuk, energi sinar matahari akan diserap oleh tumbuhan, air, dan komponen lainnya. Kemudian, energi sinar matahari yang belum terserap akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi. Yang pertama, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di dalam atmosfer. Dan hal inilah yang akan menjadi pemicu penyebab pemanasan global. Yang ketiga, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. 4. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Yang kelima, sampah plastik. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana, alami atau buatan, dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja, hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan berkurangnya volume es yang berada di bumi. 2. Naiknya permukaan air laut. Hal ini karena es yang mencair akan lari ke dalam lautan dan akan menambah jumlah volume air laut. Ketika volume air laut bertambah, maka permukaan air laut pun menaik. 3. Menipisnya lapisan ozon. Apabila lapisan ozon berlubang, maka berbagai macam ancaman yang membahayakan akan masuk ke bumi. 4. Punahnya hewan di bumi. Apabila ada hewan yang terpengaruh oleh perubahan iklim, maka habitatnya akan berubah dan mempengaruhi kemampuan hidup dari makhluk tersebut. Dan yang terakhir, perubahan iklim yang menyebabkan wabah penyakit. Menggunakan energi terbarukan, salah satu cara mencegah pemanasan global adalah mengurangi atau tidak menggunakan energi fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, menggunakan mode transportasi hemat energi atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan bisa menjadi cara mencegah pemanasan global. Cara ketiga yang dapat kita lakukan adalah hemat energi dan air. Ini dapat kita lakukan dengan cara misalnya mengganti bohlam dengan yang lebih hemat energi atau mematikan lampu saat tidak digunakan. Lalu yang keempat, menanam pohon atau reboisasi. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kadar karbon dioksida di udara. Karena karbon dioksida akan diserap oleh pohon untuk fotosintesis dan pohon-pohon itu akan menghasilkan oksigen sehingga dapat memperbaiki kualitas udara. Lalu selanjutnya ada tips-tips yang dapat kita lakukan sebagai remaja untuk mengurangi pemanasan global. Nah, yang pertama ada melakukan reuse, reduce, dan recycle. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah.
recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Lalu yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mengurangi pemakaian barang elektronik yang menghasilkan CFC seperti AC. Jadi kalau kita tidak sangat membutuhkan atau cuacanya tidak sangat panas, kita dapat mengurangi penggunaan AC di rumah misalnya. Nah, yang ketiga, sekolah dapat mengadakan Go Green. Kita sebagai siswa dapat mencetuskan ide kepada pihak sekolah untuk sering melakukan Go Green. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa menanam pohon kembali atau reboisasi itu dapat meningkatkan kualitas udara dan menyeimbangkan kadar karbon dioksida di udara. Lalu yang keempat, ada mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, di sekolah itu terdapat kegiatan Kurasaki. Nah, kita sebagai siswa harus mendukung penuh kegiatan Kurasaki tersebut. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan plastik dapat menyebabkan pemanasan global. Kita dapat mengganti plastik dengan barang-barang yang tidak sekali pakai atau bisa dipakai berkali-kali. Nah, lalu selanjutnya ada menghemat penggunaan listrik. Contohnya seperti tadi, mengganti bohlam saat dengan yang lebih hemat atau mematikan lampu saat tidak digunakan. Dan yang terakhir, kita sebagai siswa juga dapat berinovasi atau menciptakan alat-alat yang memanfaatkan energi alternatif untuk menggantikan barang-barang yang dapat menyebabkan pemanasan global. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.